Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfatkan dari Pendidikan Multimedia 6 Desain. Izin mempresentasikan hasil analisis KFD pada brand maternal disaster. Di sini dimulai dari pendahuluan. Ada latar belakang. Untuk latar belakangnya, kebutuhan dan harapan konsumen dan pelanggan menjadi perhatian penting perusahaan agar produk yang diproduksi dapat selaras dengan kebutuhan dan harapan tersebut. Hal ini berlaku untuk segala jenis perusahaan, baik yang bergerak di bidang pakaian, makanan, suku cadang, dan lainnya. Perusahaan dapat melakukan rencana awal yang berhubungan dengan visi misi dan bagaimana suatu proses berjalan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan pelanggan, pihak perusahaan melakukan beberapa bentuk analisis, dimulai dari internal perusahaan dan eksternalnya, dengan instrumen analisis seperti analisis SWOT, PES, dan KFD. Maternal disaster sendiri adalah merek pakaian yang mencekam dan tidak konvensional, yang berbasis di Bandung sejak tahun 2003. Tidak hanya mewakili merek yang lebih halus dan berpikiran maju, maternal ini mencerminkan setiap masalah yang dihadapi pada setiap album musik dan setiap artikel dan lagu yang ditulisnya. Didorong oleh pencarian mimpi kekuatan iblis yang menanggung histeria masa hitam, binatang duniawi hidup dalam kosmos yang acuh tak acuh terhadap keberadaan kita. Untuk KFD sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen atas suatu rancangan produk yang diproduksi perusahaan, yang memiliki beberapa persyaratan seperti persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. Untuk rumusan masalahnya, di sini konsep dan desain produk yang dimiliki maternal disaster, bagaimana penerapan KFD pada produk maternal disaster, apakah konsumen merasa puas terhadap produk maternal disaster. Tujuan dari rumusan masalah ini yaitu untuk mengetahui konsep dan desain produk yang dimiliki maternal disaster, untuk mengetahui penerapan KFD pada produk maternal disaster, untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap produk maternal disaster. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini ada sejarah dari KFD. Sejarah KFD pertama kali muncul di Jepang pada akhir tahun 1960-an. Akao dan Mazur 2003. Setelah Perang Dunia II, Jepang yang tadinya mengembangkan produk dengan membuat imitasi atau duplikasi beralih menjadi mengembangkan produk yang orisinil. KFD digunakan untuk mencapai tujuan itu. Metode yang diperkenalkan kepada masyarakat oleh Mizuno dan Akao melalui buku Quality Function Development pada tahun 1978. Setelah di Jepang sekitar 1980-an, KFD mulai merambah ke negara-negara barat. Meiji 2010, seperti Amerika Serikat. Banyak perusahaan yang menggunakan KFD dengan pertimbangan untuk menghasilkan produk yang laku di pasaran, mengena di hati konsumen, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Implementasinya yang sukses dari KFD di negara-negara lain di luar Jepang menyebabkan metode KFD mulai menyebar luas di dunia. Definisi dari KFD ini atau Quality Function Deployment merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen atas suatu rancangan produk yang diproduksi perusahaan, yang memiliki beberapa persyaratan seperti persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. Dengan kata lain, KFD ini menggabungkan antara kebutuhan dan keinginan konsumen dengan produk dan jasa dari suatu perusahaan yang nantinya dipersembahkan kembali kepada konsumen. Penggunaan KFD ini dapat membantu mendefinisikan setiap langkah yang akan dilakukan atau perubahan yang akan terjadi
dengan perbaikan pada suatu proses. Nah, untuk manfaatnya sendiri, KFD ini bermanfaat yaitu dengan membantu dalam membuat trade-off antara apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan apa yang mampu dihasilkan oleh perusahaan, meningkatkan kerjasama tim antara teknisi-teknisi departemen, meningkatkan kepuasan pelanggan, mempersingkat waktu sampai dengan diluncurkannya ke pasar, menyebabkan karyawan menyediakan dokumentasi yang cukup karena mereka melihat pentingnya informasi. Yang terakhir, meningkatkan komunikasi yang efektif antara divisi perusahaan. Nah, untuk prosesnya sendiri, KFD terdapat 4 tahapan. Yang pertama, perencanaan produk, yang mana di dalamnya ada menentukan dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menganalisis peluang kompetitif, merencanakan produk untuk merespon kebutuhan pelanggan dan peluang kompetitif, lalu menetapkan nilai target dari karakteristik kritis produk. Yang kedua ada assembly atau part deployment, yang mana di dalamnya ada mengidentifikasi part yang penting, menurunkan karakteristik kritis produk ke dalam karakteristik kritis part, menetapkan nilai target dari karakteristik kritis part. Yang ketiga ada perencanaan proses. Nah, di perencanaan proses ini ada menentukan proses kritis dan aliran proses, mengembangkan persyaratan peralatan produksi, menetapkan parameter kritis proses. Dan yang terakhir ada kontrol proses atau kontrol kualitas. Ada menentukan karakteristik proses dan part kritis, menetapkan metode kontrol proses dan parameternya, lalu menetapkan metode dan parameter inspeksi dan uji. Untuk selanjutnya ada House of Quality atau rumah kualitas, merupakan tahapan pertama dalam penerapan metodologi KFD. Secara garis besar, matriks ini adalah upaya untuk mengkonversi voice of customer secara langsung terhadap persyaratan teknis atau spesifikasi teknis dari produk atau jasa yang dihasilkan. Perusahaan akan berusaha mencapai persyaratan teknis yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan sebelumnya melakukan benchmarking terhadap produk pesaing. Benchmarking dilakukan untuk mengetahui posisi-posisi relatif produk yang ada di pasaran yang merupakan kompetitor. Nah, di sini ada pembahasan dan penjelasan produk. Nah, produk yang akan dijelaskan adalah maternal disaster. Maternal disaster adalah merek pakaian yang mencekam dan tidak konvensional yang berbasis di Bandung sejak tahun 2003. Sosok di balik maternal disaster ini adalah Vidi Nurhadi dengan co-founder Agan Ahsan. Tidak hanya mewakili merek yang halus dan berpikiran maju, maternal disaster mencerminkan setiap masalah seperti pada album musik, lagu, dan setiap artikel yang ditulisnya. Didorong oleh pencarian mimpi kekuatan iblis yang menanggung histeria masa hitam. Binatang duniawi hidup dalam kosmos yang acuh tak acuh terhadap keberadaan kita. Produk yang diproduksi oleh di maternal disaster ini adalah pada umumnya seperti pakaian, kaos distro, dan berbagai aksesoris lainnya seperti yang terdapat pada gambar. Desain produk dari maternal disaster terpengaruh dari budaya hardcore, punk, metal, skateboarding, dan film-film horor. Desain produk dari maternal disaster memiliki konsep yang menarik dalam ranah subkultur dengan bertema keras dan kelam. Dengan warna dominan hitam menjadikan produk maternal disaster ini memiliki identitas yang sangat khas dan kental, sehingga karakter dari pelanggannya dapat terwakili oleh produk dari maternal disaster ini. Nah, untuk penerapan
menggunakan KFD-nya sendiri, Maternal Disaster menjadi salah satu brand fashion yang memiliki arah dalam ranah subkultur. Inisiasi Maternal Disaster adalah busana bukan hanya sekedar apa yang kita pakai atau yang kita pakai sebagai kebutuhan sandang mendasar, tapi menjadi penanda identitas jati diri dan juga sebuah pernyataan sikap. Dalam memasarkan produknya, Maternal Disaster ini tersebar di beberapa kota seperti Bandung, Bali, Semarang, Malang, Balikpapan, Yogyakarta, dan Medan. Maternal juga memasarkan produknya secara online melalui beberapa online shop dan sosial media seperti Shopee, Tokopedia, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga website resminya. Untuk sasaran pasarnya sendiri, Maternal Disaster memiliki sasaran pasar anak-anak muda yang suka dengan budaya hardcore, punk, metal, skateboarding, dan film-film horor. Dalam menggait anak muda, Maternal Disaster saling melakukan kolaborasi band, sponsor acara musik, review film horor, dan banyak lainnya. Maternal juga memiliki layanan yang lengkap terkait pengorderan produk dan konsultasi lainnya, yaitu dengan melalui website resmi mereka. Di sini ada analisis kepuasan konsumen. Maternal Disaster ini cukup memenuhi kebutuhan konsumen dengan desain produknya yang berkarakter dan sangat berciri khas. Dengan berkonsep dark dan hard, didorong pencarian mimpi kekuatan iblis yang menanggung histeria masa hitam. Binatang duniawi hidup dalam kosmos yang acuh tak acuh terhadap keberadaan kita, menjadikan Maternal Disaster ini memiliki identitas yang kuat yang mudah dikenali oleh halayak umum dan juga menjadikan pemakai dari produknya merasa lebih eksklusif. Maternal Disaster juga menyediakan member card untuk para pelanggannya, yang mana dengan member card ini akan mempermudah atau meningkatkan pelayanan dari Maternal sendiri. Seperti dengan member card, pelanggan dapat mempunyai akun website resmi di Maternal, ada diskon dan mempercepat proses transaksi. Maternal juga memiliki beberapa kebijakan terkait pengembalian juga pengembalian jasa dan juga barang. Salah satu contohnya, dana akan sepenuhnya kembali jika produk yang ditukarkan tidak tersedia dan produk hanya dapat dikembalikan 5 hari setelah pembelian dengan kondisi masih terjaga keasliannya serta tidak rusak. Nah, di sini adalah analisis SWOT untuk Maternal Disaster. Nah, berdasarkan analisis ini dapat diperlihatkan bahwa posisi analisis SWOT pada Maternal Disaster terletak pada posisi kuadran yang bagus, yaitu kuadran 1, sehingga dapat diterapkan strategi SO dengan menciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Lalu ada penutup dan kesimpulan. Maternal Disaster menjadi salah satu brand fashion yang memiliki arah dalam ranah subkultur. Inisiasi Maternal Disaster adalah busana bukan hanya sekadar apa yang kita pakai sebagai kebutuhan sandang mendasar, tapi bisa menjadi penanda identitas jati diri dan sebuah pernyataan sikap. Maternal Disaster cukup memenuhi kebutuhan konsumen dengan desain produknya yang berkarakter dan berciri khas. Dengan konsep dark dan hard, didorong oleh pencarian mimpi kekuatan iblis yang menanggung histeria masa hitam. Binatang duniawi hidup dalam kosmos yang acuh tak acuh, menjadikan Maternal Disaster ini memiliki identitas yang kuat sehingga mudah dikenali oleh halayak umum dan juga menjadikan pemakainya merasa lebih eksklusif. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.